bertemu lagi dengan saya di acara ngobrol bareng Pandu. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan, rahmat, dan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama sharing mengenai konsep keimanan. Tentunya kita sudah mengetahui tentang kisah percakapan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah dan para sahabat yang ada pada saat itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam suatu majlis, dalam suatu pertemuan, kedatangan seorang yang berparas, yang berjubah putih, berambut hitam pekat, tiba-tiba duduk dan membelah barisan para sahabat dan duduk berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Bahkan kedua tumitnya pun menempel dengan Rasulullah. Lantas orang tadi bertanya langsung. Para sahabat heran karena belum pernah mengenal siapa orang tersebut dan tidak tampak dari dalam wajahnya orang yang habis perjalanan jauh atau tampak wajah yang capek karena perjalanan. Bertanya langsung kepada Rasulullah, apakah engkau tahu tentang Islam, iman, dan ihsan? Ketika bertanya tentang Islam, ma huwal Islam, lantas Nabi menjawab, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi menjawab syahadat. Maka orang tadi menjawab as-sabta. Yang kedua bertanya tentang iman, ma huwal iman? Al-imanu antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khair wa syarr. Tentang rukun iman itu jawabannya, dan membenarkan lagi. Jadi sosok yang tadi membenarkan asobta. Di sini para sahabat mulai aneh, kok bertanya tapi membenarkan juga ya. Yang ketiga bertanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, selesai. Kemudian sosok tadi lantas pergi. Lantas Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, kau tahu siapa yang datang tadi? Umar menjawab apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan Nabi menjawab, orang yang datang tadi adalah Jibril mengajarkan kepada kita, kepada kalian semua, tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Di sini ada korelasi, keterkaitan, dan keterikatan antara ketiganya. Tidak bisa dipisahkan. Dan hadis ini, hadis yang sangat terkenal, karena konsep pertama kali tentang Islam, iman, dan ihsan diajarkan langsung oleh Jibril. Yang jadi pertanyaan teman-teman, kenapa Rasulullah tidak mengatakan langsung kepada para sahabat kalau yang datang itu Jibril? Padahal Rasul tahu. Dan kenapa Rasul bertanya kepada Umar padahal Rasul pun tahu? Disinilah bagaimana proses pembelajaran itu terjadi dengan apa adanya, tanpa harus diketahui siapa yang menyampaikan, tapi yang harus diingat adalah tentang apa yang disampaikannya. Kita akan ingat tentang hal ini, unzur maqala wa la tanzur maqala. Baik, teman-teman yang budiman, netizen yang beriman, iman itu sendiri merupakan sebuah keyakinan yang paling dasar bagi setiap kita yang beriman dan meyakini adanya Tuhan. Dari definisinya kita tahu bahwasanya iman adalah tasdik bil qalbi wa iqrarul bil lisan wal amal bil arkan. Sebuah keyakinan, pengakuan dari dalam hati, dari lubuk hati. Kemudian keyakinan itu dibuktikan dan sebuah takrir atau ikrar dengan sebuah ucapan. Dan bukti tersebut tidaklah cukup, tapi harus disertai dengan al-a'mal bil arkan, yaitu bagaimana mengimplementasikan keyakinan dari dalam hati kita dan sudah diikrarkan oleh lisan dalam bentuk rukun-rukun dan perbuatan. Baik teman-teman, nah, disitulah fungsi bahwasanya iman ini merupakan suatu keyakinan yang memang berfungsi untuk menjaga stabilitas kita terhadap ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sangatlah wajar iman sifatnya fluktuatif, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Indikatornya sederhana sebenarnya. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepada perintah Allah. Jadi
untuk mengukur keimanan seseorang atau keimanan yang ada dalam diri kita itu ukurannya adalah cuman ketaatan dan kemaksiatan. Iman akan senantiasa bertambah, akan senantiasa berada dalam posisi yang ideal ketika kita terus berada dalam kepatuhan ketaatan kepada Allah. Tapi dia akan berkurang secara tidak langsung dan bahkan tidak kita sadari ketika kita sedang berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Baik, teman-teman, tentunya kita tahu tentang kisah Maryam binti Imran. Nah, suatu ketika Imran ini, ayahnya Maryam, senang dengan hidangan dari langit. Jadi di rumah itu selalu ada hidangan yang Allah berikan kepada Maryam dan keluarganya, kepada keluarga Imran. Nah, suatu ketika Allah membisikkan kepada Maryam, "Wahai Maryam, kelak kamu akan memiliki seorang keturunan yang ada di dalam perut kamu." Maryam bertanya, "Wahai Allah, bagaimana aku bisa memiliki keturunan padahal tidak ada satupun lelaki yang menyentuhku bahkan, ya, apalagi menikahinya." Ini kan pertanyaan yang sangat di luar logika manusia sebenarnya. Bagaimana seorang perempuan memiliki keturunan sementara tidak ada laki-laki yang menyentuhnya bahkan menikahinya? Di situ tampak kekhawatiran dan keraguan Siti Maryam terhadap ketetapan Allah. Catatannya itu, teman-teman. Ketika ada keraguan sedikit pun dalam hati kita, Allah pun mulai, kalau bahasa kita mungkin kecewa, ya. Zalikal kitab la raiba fi. Janganlah meragukan sedikit pun tentang ketetapan Tuhan. Suatu ketika hidangan itu tidak ada. Hidangan di rumah keluarga Imran tidak ada. Lantas bertanya ayahnya, "Wahai Maryam, mana makanan yang biasanya ada di meja itu? Sekarang sudah tidak ada lagi, wahai ayah." Tahu apa yang terjadi? Karena Maryam meragukan dengan ketetapan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun itu. Lantas kenapa suatu hal yang di luar logika nalar manusia mudah terjadi begitu saja? Modalnya cuma satu sebenarnya, yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kaidah usuliyahnya al-yakin la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau sudah yakin ya yakin. Contoh sederhana, teman-teman, ketika kita ingin membeli sebuah barang, ketika kita ingin membeli sesuatu dan menginginkan sesuatu yang ingin kita miliki, ukurannya satu, yakin atau ragu. Sederhana. Ketika kita ingin memutuskan sebuah keputusan penting dalam hidup kita, ukurannya satu, yakin atau ragu. Apapun itu. Hari ini mau mudik, hari ini mau pergi, hari ini mau kemana, ukurannya satu, yakin enggak? Kalau yakin, Allah bersama kita. Disitulah prinsip iman itu ada, yakin. Tapi kalau ragu, jangan dipaksakan. Kenapa demikian? Keraguan itu secara tidak langsung akan menghilangkan sebuah keyakinan yang sudah kuat dalam diri kita. Makanya Allah mewanti-wanti tentang keraguan ini. Jangan meragukan sedikit pun tentang ketetapan kemahakuasaannya. Baik, dalam kehidupan kita berbagai persoalan datang menghampiri, cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Tidak lain itu adalah ujian keimanan kita. Masihkah kita yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Kasus yang terbaru adalah secara tidak langsung kita merasakan bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini. Justru di situ kita harus menunjukkan bahwasanya kita tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dituntut untuk hal itu. Semuanya Allah. Kalau ada yang mengatakan COVID-19 adalah bagian dari tentara Allah karena dia adalah virus, ya, kita terima pendapat itu. Kalau memang demikian, Allah tidak akan menurunkan suatu azab melainkan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kita harus tahu ayat itu juga. Jadi keyakinan itu perlu disertai dengan usaha lahiriah. Kadang-kadang begini, ya, kita sering berpikiran bahwasanya sebuah proses dan hasil itu ada keterkaitan dan tidak mungkin saling mengkhianati antara keduanya. Tapi sesungguhnya manusia itu hanya tinggal menikmati hasil, tidak usah berproses. Ya, kenapa demikian? Karena proses itu sudah dijaminkan oleh Allah, apalagi hasilnya. Tapi kadang-kadang kita bingung dalam bentuk proses apalagi hasil. Ntar gimana ya hasilnya? Ntar gimana? Hal-hal inilah yang membuat kita semakin
menyandarkan terhadap kemampuan kita semata dan logika kita saja. Padahal di balik itu semua ada Allah yang membantu dan sudah mendesain seluruhnya untuk kita semua. Kita dilahirkan ke dunia bukan tanpa alasan. Hidup kita semuanya sudah ditanggung. Lantas apa yang kita khawatirkan di dunia ini? Namun yang harus dikhawatirkan adalah tentang bagaimana kita menempuh jalan untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta. Iman adalah proses keyakinan untuk bisa mengenali, bahkan bisa tahu arah jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Baik, teman-teman netizen budiman, netizen beriman, insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dalam acara ngobrol bareng Pandu. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat, keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.